Gunung Merapi dan Kerajaan Gaib Yogyakarta. Gunung Merapi adalah gunung berapi paling aktif di Indonesia. Bukan hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga aura mistis yang sangat kuat. Masyarakat Jawa, khususnya di sekitar lereng Merapi, percaya bahwa gunung ini adalah tempat bersemayamnya kerajaan gaib, serta pinanggu-pinanggu lainnya. Banyak pendaki atau warga yang mengaku mengalami kejadian mistis di Merapi, seperti tersesat di jalur yang sudah familiar, mendengar suara gamelan di tengah malam, atau bahkan melihat penampakan sosok-sosok gaib. Konon, jika ada yang tidak sopan atau berniat buruk, mereka bisa dijemput oleh penunggu Merapi dan tidak bisa kembali. Kisah-kisah ini seringkali terkait dengan ritual dan kepercayaan lokal yang masih sangat kuat di sekitar Merapi. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah nyata dan cerita-cerita seram terbaru dariku. Yuk, merinding bareng! Gunung Merapi adalah gerbang menuju alam gaib masyarakat Jawa, khususnya di sekitar lereng Merapi. Percaya bahwa gunung ini adalah tempat bersemayamnya kerajaan lelembut makhluk halus yang sangat besar dan terorganisir, mirip dengan kerajaan manusia. Kerajaan ini konon dipimpin oleh seorang raja bernama Kiai Sapu Jagat atau sering juga disebut Sunan Merapi, dibantu oleh permaisurinya, Nyai Gadung Melati. Ada juga nama-nama lain, seperti Nyai Roro Kidul penguasa Laut Selatan, yang disebut-sebut punya koneksi dengan kerajaan Merapi ini, membentuk poros Utara Selitan yang sakral. Kepercayaan ini sangat kuat dan ada banyak titik di Merapi yang dianggap keramat atau pintu masuk ke alam gaib, seperti Pasar Bubrah, Watu, Gubuk, Gedung, Gondo Mayit, hingga puncak Merapi itu sendiri. Kisah nyata dari pendaki dan juru kunci. Beberapa kisah nyata yang sering diceritakan, baik dari pengalaman pendaki maupun penuturan juru kunci Merapi, adalah tersesat di Pasar Bubrah yang ramai. Salah satu kisah paling umum dan menakutkan adalah pengalaman tersesat di Pasar Bubrah. Area ini yang merupakan lautan batu dan kerikil hasil letusan gunung, dipercaya sebagai pasar gaib, tempat bertemunya para makhluk halus dari berbagai penjuru. Banyak pendaki yang mengaku saat mendaki di malam hari atau dini hari menuju puncak, tiba-tiba merasa suasana Pasar Bubrah menjadi sangat ramai. Mereka mendengar suara riuh rendah seperti pasar sungguhan, bahkan mencium bau masakan atau kemenyan. Namun, ketika mencoba mencari sumber suara, mereka justru tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok-sosok aneh yang sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, seolah tidak peduli dengan kehadiran manusia. Jika tidak segera menyadari dan berdoa, pendaki bisa benar-benar hilang atau mengalami halusinasi parah, diculik, atau disembunyikan penunggu Merapi. Ada beberapa kasus pendaki atau penambang pasir yang tiba-tiba menghilang di Merapi, kemudian ditemukan kembali setelah beberapa hari dalam kondisi bingung atau trauma dan tidak ingat apa-apa yang terjadi selama mereka hilang. Masyarakat percaya mereka ini diculik atau disembunyikan oleh penunggu Merapi. Salah satu cerita terkenal adalah tentang seorang pendaki yang menghilang dan ditemukan di tempat yang tidak masuk akal, jauh dari jalur pendakian, dengan pakaian yang bersih dan tubuh tanpa luka. Padahal ia sudah hilang berhari-hari di alam terbuka. Ketika ditanya, ia hanya ingat berjalan, merasa lelah, lalu terbangun di lokasi penemuan. Penampakan Kiai Sapu Jagat atau prajurit gaib, beberapa pendaki atau tim SAR yang bertugas di Merapi
sering melaporkan melihat penampakan yang tidak biasa. Ada yang melihat sosok pria tua berpakaian adat Jawa yang berjalan cepat di area yang sulit dijangkau, lalu menghilang. Sosok ini diyakini sebagai Kiai Sapu Jagat yang sedang berpatroli. Selain itu, juga ada cerita tentang barisan prajurit tanpa wujud jelas yang melintas di kejauhan, kadang disertai suara derap langkah atau kuda. Konon, mereka adalah prajurit dari kerajaan gaib Merapi yang sedang melakukan perjalanan atau menjaga wilayahnya. Suara gamelan dan wangi dupa misterius saat suasana sangat hening, terutama di malam hari atau di posko-posko jaga yang sepi. Beberapa relawan atau juru kunci sering mendengar suara gamelan yang samar-samar dari arah puncak Merapi, padahal tidak ada acara atau pemukiman di sana. Terkadang disertai pula dengan bau dupa atau kembang melati yang sangat kuat, tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Ini sering diyakini sebagai tanda bahwa sedang ada aktivitas di kerajaan gaib Merapi, larangan dan pantangan di Merapi. Masyarakat dan juru kunci sangat menekankan pentingnya menghormati Merapi. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh berucap kotor atau sombong, tidak boleh mengambil atau membawa pulang batu dari puncak Merapi tanpa izin, tidak boleh meludah sembarangan. Wanita haid dilarang mendaki hingga puncak. Banyak yang percaya bahwa jika pantangan ini dilanggar, seseorang akan mengalami kesialan, gangguan, atau bahkan musibah di gunung. Ada juga kisah nyata tentang pendaki yang mengalami kecelakaan, tersesat, atau sakit parah setelah melanggar pantangan ini, sering menjadi peringatan. Kisah-kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Gunung Merapi, menunjukkan betapa kuatnya keyakinan masyarakat akan keberadaan alam lain yang berdampingan dengan kita. Nah, semoga cerita ini jadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati. Waspada saat mendaki gunung dan selalu peka terhadap firasat. Ingat, hal-hal mistis itu ada dan tak selalu terlihat kasat mata. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang kisah mistis di lokasi lain? Punya pengalaman serupa? Jangan ragu berbagi di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada.